Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita dalam masalah ijma, yaitu perdebatan tadi terkait dengan bagaimana tentang ijma itu. Ya, pada video sebelumnya kita telah membahas bagaimana ijma itu masih diperselisihkan di antara para ulama. Ya, ini mu'alif sendiri, Abdullah Sulaiman Al-Ashqar sendiri, ini cenderung menolak beberapa pendapat yang menerima ijma itu secara mutlak, gitu ya. Baiklah, untuk lebih jelasnya kita lanjutkan pembahasannya. Ini dia. Kalau kata mu'alif, kata Abdullah Sulaiman Al-Ashqar, kalau ijma itu diterima, maka yang itu pun dibatasi hanya ijma sahabat saja. Ya, misalnya ijma tentang memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat pada zaman Abu Bakar, wasaid ahlil riddah, juga memerangi orang-orang murtad saat itu. Wa ijma'uhum wa ijma'ihim ala tasbih khalifatil muslimin. Ijma' mereka dalam mengangkat khalifah, gitu ya. Wa ala sihhati imamati Abu Bakar. Ijma' terhadap kepemimpinan sahabat Abu Bakar dan lain sebagainya pada zaman sahabat, gitu ya. Kemudian ijma' as-sahih aidan, antara ijma' yang benar juga, madzakar Imam Asy-Syafi'i biqaulihi, apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i biqaulihi dengan pendapatnya, ijma'ul ummah 'alal faraid allati la yasau ahadan jahlaha. Ya, ijma'nya umat terhadap hal-hal yang diwajibkan di mana tak seorang pun yang yang tidak tahu, gitu ya. Ai kal iman bil Quran, sebagaimana iman dengan Al-Qur'an. War rasul, iman kepada Rasul, wujubis shalah, wajibnya salat, wasaum, dan juga puasa, wal haji, dan haji, wa masyaratil adzan, dan disyariatkannya adzan. Ini adalah hal yang disepakati oleh para ulama sebagai ijma, gitu ya. Dan ini ya udah itu aja ijma. Sementara yang lain ya hal-hal yang lain dan sekarang ya mungkin terjadi, kata Abdullah Sulaiman Al-Ashqar. Al-ijma' as-sukuti. Jadi intinya Abdullah Sulaiman Al-Ashqar ini menolak ijma' selain ijma' sahabat. Ijma' zaman sekarang ya tidak mungkin terjadi, gitu ya. Ba'dul ulama adkhala fil ijma' masammauhu al-ijma' as-sukuti. Sebagian ulama memasukkan ijma' ini apa yang dikatakan sebagai ijma' sukuti. Apa itu ijma' sukuti? Wa huwa an yaqula ahadul mustahidin, di mana salah seorang mustahid mengucapkan qaulan fid din, satu ucapan dalam agama, fayantashir, kemudian menyebar pendapat tersebut. Wala yunqal an ghairihi, tapi tidak dinukil, tidak tidak dikutip an ghairihi, dari pendapat yang lain, dari anil mustahidin, dari para mujtahid yang lain, inkarun, satu tidak didengar ada satu pengingkaran di dalikal qaul terhadap pendapat tersebut. Nah, inilah ijma' sukuti. Ijma' sukuti itu berarti ijma' yang dalam satu masalah disepakati oleh salah seorang mustahid, tetapi mustahid yang lain, ulama-ulama mustahid yang lain tidak didengar ada yang berselisih pendapat tersebut. Nah, itu disebut dengan ijma' sukuti. Waqad aktsara ba'dul fuqaha min al-istidlal bidzalik. Para ahli fikih banyak yang menjadikan ini sebagai dalil. Wala yakhfa, tidak dipungkiri, ya, tidak samar lagi, sukutu mithla dzalika, gugurnya pendapat seperti itu, antara dilalah al-qat'iyyah anil ahkam, sebagai dalil yang qat'i terhadap permasalahan hukum. Jadi intinya Dr. Abdullah Sulaiman Al-Ashqar ini menolak ijma' sukuti jadi sebagai dalil yang qat'i. Lianna sukutihim, karena diamnya para ulama qad yakunu an adam itlaq. Bisa jadi diamnya mereka itu karena tidak mengetahui alal qaul al-madhkur, terhadap pendapat tersebut. Au litawaquf fil hukum, au litawaqufin, atau karena diam tidak ikut berpendapat fil hukmi, dalam satu masalah tersebut, ya. Au liqasdi at-tarawi, ya, atau tujuan yang lain yang ya intinya nggak enak, gitu ya. Au liqaunil qa'il man wajib ta'ah, atau bisa jadi karena itu pendapat seorang pimpinan yang harus diikuti, yang harus ditaati. Wa yakhafu mukhalifihi, ya. Dan kalau berselisih dengan dia itu takut, tak khawatir. An yunsaba ilal musyaqqah, disebut dengan orang yang yang tidak taat, yang tidak nurut, gitu ya, sehingga dia disebut dengan orang yang membangkang. Atau tujuan-tujuan lain, kakhofil mukhalif analisi, atau takutnya orang yang berselisih padahal dia tidak setuju, ya, karena takut nanti membahayakan dirinya. Idza sarahatul mukhalafah, jika dia sengaja menunjukkan
apa namanya, pendapatnya yang berbeda. Wa khassatan fil ahkam al-muta'alliqah bi siyasah lama, apalagi ini terkait dengan permasalahan politik umum gitu ya. Kebijakan politik umum yang bersifat umum kemaslahatan. Ini kan kadang-kadang kalau kita berbeda pendapat, kalau secara terang-terangan bisa menimbulkan apa ya, sesuatu yang mengancam pada keselamatan kita. Ala annahu yumkinul qaul innal ijma' as-sukuti hujjatun ghair qat'iyyah. Bisa jadi kata Abdullah Sulaiman Al-Ashqar ini, bisa jadi ijma' sukuti ini merupakan hujjah, dalil tetapi ghair qat'iyyah, ghairu qat'iyyah, hujjatun ghairu qat'iyyah. Hujjah dalil tapi tidak qat'i, masih dhonni, masih diperdebatkan. Gitu ya. Intinya Dr. Abdullah Sulaiman Ashqar ini sebetulnya hati-hati, tidak mau menjadikan ijma secara mutlak sebagai dalil, khususnya ijma sukuti, gitu ya. Al-ijma la yunshi'u hukman, kata Dr. Abdullah Sulaiman Al-Ashqar, bahwasanya ijma itu tidak dapat membuat hukum baru. Al-ijma indal qail lebih la yunshi'u hukman fi syari'ah jadidan. Bagi mereka yang mengatakan bahwasanya ijma itu sebagai hujjah, itu mereka juga mengatakan bahwasanya ijma itu tidak membuat satu hukum baru dalam syariat ya, bal yu'taqadu fihi annahu mustadadun ila nassin aw qiyasin alimnahu aw jahilnahu. Akan tetapi harus diakui bahwasanya ijma itu harus didasarkan pada nas, teks Al-Quran maupun hadis yang jelas, atau qiyas alimnahu aw jahilnahu, baik kita tahu maupun tidak tahu. Tanbih, harus diperhatikan qaulul mujtahid. Bila mana seorang mujtahid berkata, la a'lamu fil hukmil fulani khilafan, saya tidak tahu dalam satu permasalahan itu ada yang menyelisihi. Laisat di'aan ijma. Itu bukan berarti mengaku itu ada ijma. Kenapa? Fali'ilmihim fala'allahum, barangkali mereka ikhtalafu, mereka berselisih, bahwa la ya'lam, sementara dia seorang mujtahid tersebut tidak tahu. Wa ma'hadza, dengan demikian hadal qaul hujjatun indal ba'd. Tapi pendapat semacam ini adalah hujjah bagi sebagian, tidak katul qailun bi hukum, apabila banyak ulama yang mengatakan demikian. Wastahadal alim fil bahthi falam yajid fil mas'alah khilafan, sementara istihadnya seorang yang mengetahui, orang yang berilmu, seorang pakar dalam studi pembahasan risetnya, falam yajid, dia tidak mendapati satu permasalahan yang ada yang menyelisihi baina ahli ilmi, di antara para ahli ilmu, wa kana al-bahits min ahli ijtihad, sementara periset atau orang yang mencari, orang yang membahas permasalahan tersebut itu orang yang memang ahli ijtihad. Itu yang masalah gitu ya. Karena kalau memang banyak yang mengatakan gitu ya. Tanbiun akhir, perlu diperhatikan lagi. Qad allafa ba'dul ulama fi batil ijma'. Jadi banyak ulama yang mengatakan bahwa menulis ya kitab tentang ijma' itu sebagai dalil. Wa bayanul masail al-mujma' 'alaiha, dan menjelaskan dalam kitab tersebut permasalahan-permasalahan yang diijma'i, yang dikonsensuskan. Amsalihah, dan diantaranya misalnya kitab Maratibul Ijma' Ibnu Hazm, kitab Maratibul Ijma' karangan Ibnu Hazm. Dzakara fil masail al-mujma' 'alaiha. Dalam kitab tersebut Ibnu Hazm menyebutkan beberapa permasalahan yang dikonsensuskan. Wa ta'aqabahu fi katsirin minha Ibnu Taimiyah. Dan dalam permasalahan tersebut Ibnu Taimiyah mengomentarinya. Kitab Madmu'un Tadawil, kitabnya juga dicetak dan diterbitkan. Wandur, dan lihatlah untuk ma'rifati masail ijma', untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang disepakati, yang diijma'i. Aidan, juga bacalah kitab al-Ifsah, kitab al-Ifsah Ibnu Hubairah, wal ijma' Ibnu al-Mundhir, dan kitab ijma' Ibnu Mundhir. Wa mawsu'atul ijma', ya, dan kitab ensiklopedia ijma' ini sudah diterjemahkan, dan kalau nggak salah terjemahnya ada di perpustakaan kampus di Dr. Sa'di Abu Jaib, ya, yang ditulis oleh Dr. Sa'di Abu Jaib. Kalau nggak salah ini diterjemahkan oleh Gus Mus dan siapa, Kiai Haji Maimun Zubair kalau nggak salah. Wallahu a'lam bishawab. Coba dicek nanti, kitabnya ada di perpustakaan kampus IAIC, ya gitu ya, IAIC Cirebon.
Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sebenarnya masih panjang pembahasannya terkait ijma, namun karena terbatas ya pembahasannya waktunya, maka kita cukupkan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kita bisa baca lagi pembahasan-pembahasan tentang ijma ya di kitab-kitab yang lain. Sebenarnya ini masih ada misalnya kitab-kitab yang terkait ya dengan masalah ijma. Ini ada kitab dalam kitab usul fikih banyak sekali. Ini saya ambil yang singkat-singkat saja. Ada kitab Al-Wajiz fi Usul Fiqh Al-Islami Muhammad Mustafa Az-Zuhaili, ada juga Al-Wajiz fi Usul Fiqh Abdul Karim Zaidan, Al-Wajiz fi Usul Fiqh Wabah Zuhaili, Tafsir Ilmu Usul Fiqh, Ilmu Usul Fiqh Al-Muyassar, Ilmu Usul Fiqh Abdullah Khalaf, Kitab Usul Fiqh Mahmud Zaid Al-Hanafi Al-Maturidi, ada kitab-kitab Usul Fiqh Al-Mustasfa dan lain sebagainya. Ini yang ringkas-ringkas, masih ada kitab-kitab yang lebih besar lagi. Oleh karena itu, silakan dibaca kitab-kitab yang lainnya untuk menjadi pengayaan dari bacaan kita. Demikian pembahasan kali ini tentang ijma. Silakan selanjutnya kita diskusikan. Demikian, wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, sampai lonceng dan bintangnya ya berkelipan supaya ada notifikasi kalau misalnya ada video yang baru. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.